Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih memberikan kami napas kehidupan hingga pada saat ini. Kami sungguh bersuka cita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus memelihara dan menopang hidup kami. Pagi hari ini kami mau membukakan hati kami. Kami mau disirami oleh firman Tuhan. Maka bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh leluasa untuk memperbaharui kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa, pada hari ini kita akan kembali dipertemukan dengan siraman rohani atas firman Tuhan yang akan menyapa kita. Hari ini firman Tuhan akan dibacakan oleh Inang Calon Sintua Boris Tumorang. Salam, selamat pagi. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dan kita juga akan mendengarkan pertanyaan dari salah seorang warga jemaat kita yang akan disampaikan oleh Inang Nyonya Nenggolan, Boru Huta Barat. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Calon Sintua Boris Tumorang. Dikatakan di sana, kita hidup karena anugerah Allah, kita diselamatkan dari kuasa dosa oleh karena kasih Allah, di mana kita senantiasa menantikan kebenaran yang kita harapkan. Pertanyaan saya, sebagai orang percaya yang dikasihi Allah, hidup seperti apakah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Sekian, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu yang tidak asing bagi kita sebagai orang percaya adalah bahwa iman menjadi dasar segalanya dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani banyak hal dalam sisi kehidupan ini yang sungguh-sungguh membuat kita menjadi sangat bingung. Maka salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal dalam perjanjian lama, yaitu Abraham, baginya imannya sudah cukup menjadi sebuah alasan untuk melangkah dalam setiap perjalanan hidupnya. Ketika Allah misalkan berjanji baginya akan memberikan keturunan yang banyak, sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di lautan. Tetapi ternyata jawaban itu tidaklah mudah dia dapatkan. Bahkan itu kelak akan menjadi kenyataan sampai puluhan tahun, bahkan sampai usianya mencapai 100 tahun. Barulah apa yang dijanjikan oleh Allah itu menjadi sebuah kenyataan bagi Abraham. Tetapi baginya janji itu sudah cukup.
bahwa yang berjanji itu adalah Allah Sang Pencipta itu. Dan kemudian kita juga mendapati bagaimana Elia pernah memperlihatkan imannya yang sangat luar biasa. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 itu, Elia sampai 7 kali berdoa untuk meminta hujan agar turun dari langit. Sepertinya dia hanya melihat selebar telapak tangan embun, tetapi baginya juga itu sudah cukup bahwa hujan pasti akan turun. Dan pada akhirnya dikatakan dalam Alkitab itu pun hujan begitu tumpah ruah sehingga tanah itu pun kemudian menjadi basah. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah dalam firman Tuhan kita saat ini. Paulus mau mengajak kita bahwa anak-anak Tuhan itu, anak-anak yang memiliki roh Allah itu adalah anak-anak yang mempunyai iman yang kuat dan hebat, bahwa janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita pastilah Tuhan akan tepati. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu bagi kita, apakah masih ada saat ini Anda merasa bahwa janji Tuhan belum tergenapi, atau doa-doamu belum terjawab? Maka percayalah, imanmu lah yang kemudian akan menentukannya itu. Kesetiaanmu mempercayai akan setiap jawaban Tuhan, itu sudah cukup menjadi sebuah jaminan bagi kita setiap orang percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah yang hebat, Allah yang pernah dipercaya oleh Abraham, yang pernah disembah juga oleh Elia, dan dia juga Allah yang kita sembah saat ini dalam Yesus. Maka jangan pernah berkecil hati, atau jangan pernah patah semangat, bahkan patah arang ketika apapun yang engkau rindukan belum tercapai. Tetapi nantikanlah jawaban yang terindah yang Tuhan akan berikan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Selamat menanti jawaban-jawaban atas doa-doa kita, karena janji Tuhan tidak pernah ingkar di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu, kalau kita mau.